Kami menyediakan berbagai informasi seputar dunia perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi dan setiap jurusan yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang akan menentukan arah hidup Anda selama beberapa tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Universitas Siliwangi. Di depan kita sekarang sudah ada salah satu mahasiswa Unsil, yaitu Kang Sopyudin ya. Ini adalah beliau itu salah satu teman saya di Yayasan Darul Haq Madani Indonesia di Porsiremis dulu. Kita dulu di Porsiremis angkatan 2017 dan kuliah di tahun 2018. Nah silakan Kang, biar lebih jelasnya Akang sendiri memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Kang Ajani karena telah mempersilahkan kepada saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sopyudin. Saya angkatan 2018 dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. Nah, saya waktu itu masuk ke Yayasan Darul Haq Madani tahun 2018, ya, di akhir. Oh iya, okay. Benar. Di akhir. Iya. Jurusan di Unsil itu jurusan Penjas ya, olahraga, berkaitan tentang olahraga. Iya. Penjas berarti 2018, sekarang udah kuliah selama 4 tahun berarti ya. Udah hampir selama 4 tahun gitu, di semester 8. Iya, hampir. Ya. Nah, selama semester 4 tahun ini, menurut Kang Sopi sendiri, apa sih yang mereka harus ketahui tentang Penjas Unsil gitu? Tentang olahraga jurusan Akang di Unsil itu, apa yang mereka harus ketahui, khususnya bagi mereka yang pengen kuliah di Penjas Unsil gitu kan? Baik, untuk kalian ya yang nanti akan menonton video ini, kalau berminat untuk olahraga di Unsil sendiri, jurusan olahraganya yaitu pendidikan, itu khusus ke pendidikan ya, berbeda di UPI kan di UPI masuknya ke FOK ya, FOK ke fakultas ke olahraga ya. Kalau di Unsil sendiri itu masuknya ke fakultas keguruan, di mana dikhususkan untuk menjadi guru. Nah, perlu kalian ketahui untuk bagi kalian yang mau masuk ke jurusan olahraga di Unsil sendiri itu tidak hanya bergelut di bidang olahraga saja, tapi di dalamnya itu mencakup kompleks lah ya, semua baik sosial, sainsnya ada itu. Menghitung juga ada. Kebanyakan kan yang masuk ke pendidikan jasmani di Unsil sendiri teman-teman saya bilang mereka ingin menghindari yang namanya hitung-hitung, padahal tidak seperti itu ya. Di sana juga ada statistika di pendidikan. Jadi kompleks lah ya. Semua pelajaran hampir ada lah. Bahasa ada. Jadi tetap ya, awalnya pengen kuliah tanpa hitungan, tapi ternyata di olahraga juga ada gitu tentang hitungan. Ada. Iya. Biologinya banyak. Biologinya oke. Soalnya kan hubungan tentang tubuh manusia ya, berarti pasti banyak tentang biologi. Tapi kalau di ujian SBM itu sendiri dulu, Unsil itu nerimanya saintek atau sosum? Nah, yang uniknya itu waktu saya dulu kan saya jurusan IPA di SMA. Waktu daftar ke Unsil itu masuknya sosum ya. Entah itu untuk Jawa Barat ya. Kalau saya lihat di Jawa Tengah kan seperti UNY itu kan saintek ya untuk pendidikan jasmani. Kalau di Unsil sendiri itu sosum ya. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ngobrolin tadi kan tentang olahraga, ada mata kuliah yang mempelajari tentang tentang biologi, banyaknya kan tentang tubuh manusia, tentang mungkin tentang peredaran darah, kinerja jantung dan lain-lain mungkin. Mungkin harusnya ya enaknya kalau nerima itu dari saintek mungkin ya. Saya juga di jurusan saya di UPI, di PGSD UPI itu nerimanya sosum, siswa sosum gitu. Tapi ternyata pas belajar tentang biologi harusnya berarti saintek dong ya gitu. Berarti yang mungkin yang tepat hari ini Penjas di UNY mungkin ya untuk sementara. Untuk UPI dan mungkin dari hari ini 4 tahun yang lalu ya. Dari 4 tahun yang lalu lah saintek ya dari UNY. Iya, saintek. Nah, kalau misalnya di Penjas Unsil sendiri kan tadi akan nyebutin bahwa bergabung dengan fakultas keguruan di Unsil itu yang Penjas guru olahraga itu. Berarti satu-satunya jurusan olahraga itu cuma jurusan Akang gitu, nggak ada jurusan lagi kan? Kalau di UPI ada kepelatihannya fisik, berarti kalau di Unsil ya cuman Penjas itu aja sendiri gitu.
Belum ada PGSD Penjas untuk Iya. yang bisa PGSD? Dalam waktu dekat sepertinya belum ada ya, karena fasilitas untuk olahraga sendiri kita masih ikut ke luar ya, jadi Ikut ke belum luar. memiliki fasilitas sendiri ya, seperti itu. Berarti Kak, kalau misalnya di mata kuliah yang dipelajari, apa aja yang praktek? Praktek banyak sekali ya, dari mulai bela diri itu ada silat, ada taekwondo. Nah, untuk bola besar itu ada voli, apa namanya, basket, sepak bola, futsal ya. Dan untuk bola tangan satu lagi. Nah, untuk bola kecilnya ada softball, ada tenis lapang, ada petang. Nah, petang ini agak unik nih, agak baru lah ya. Baru. Dimasukkan ke kurikulum Yang saya ya, sekarang. khususnya di angkatan saya ya. Nah, dari semua mata kuliah yang praktek itu yang udah ada fasilitasnya apa aja? Yang bisa di kampus gitu. Kalau bisa di kampus itu paling tenis lapang, petang ya, sama bola besar. Bola kecil juga ada sih. Cuma apa namanya, lapangnya kurang memadai lah dari segi ukuran. Masih terlalu kecil ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mata kuliah renang ada nggak? Kan kalau di saya di UPI itu ada matkul renang gitu. Nah, kalau di Unsil sendiri untuk olahraganya ada matkul renang. Oh, berarti renang ada 3 SKS ya, bukan 3 SKS namanya, 3 semester ya untuk di semester. renang. Di semester awal atau di semester itu renangnya di luar, tapi di semester, kalau saya ya semester 2, 3, 4. Kalau sekarang banyak perubahan sih sebetulnya, tapi untuk angkatan saya, angkatan terakhir itu masih belum berubah seperti itu. Kalau berarti kan renang, kalau misalnya fasilitas yang lain, yang misalnya praktek olahraga yang lain yang belum ada fasilitasnya di kampus, seperti renang salah satunya, itu kan fasilitas di luar kampus. Ya. Berarti itu bayar apa gimana mahasiswanya? Ya. Pas mau. Jadi setiap mau kuliah bayar gitu? Untuk tidak. Karena apa? Nanti penjaganya akan nanya ini dari mana gitu. Nah, kita tinggal storekan apa namanya, KTM ya, kartu tanda mahasiswa. Oh itu. Gitu. Jadi nggak usah bayar ke kolam gitu? Iya. Kalau saya kemarin ngobrol sama Kang Firman dari PGSD Penjas UPI Sumedang, itu di Sumedang juga, di UPI Sumedang belum ada kolam renang, dan mereka bayar setiap mata kuliah, setiap mau kuliah renang mereka bayar gitu. Tapi ke kolam renangnya gitu kan, itu agak kosnya agak lebih banyak lagi setiap minggu mengeluarkan gitu. Apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang misalnya memanfaatkan bidik misi, KIP gitu, kan itu agak pengeluaran tambahan gitu. Tapi kalau di Unsil ini nggak bayar berarti ya? Tidak. Kita dimanapun olahraganya asalkan bagi matkul tidak bayar gitu. Oh tidak bayar. Harusnya UPI nanya nih ke Unsil gimana caranya kerjasama kah atau gimana gitu. Jangan sampai mahasiswa bayar soalnya. Oke Kang, kalau misalnya apa namanya, ada gimana? Ya, maksudnya kan ada UKT kan. Oh iya, betul sekali gitu. Apalagi terakhir saya pernah ingat mahasiswa UPI demo karena bayar parkir. Mahasiswa UPI yang di Bungsil khususnya nggak mau bayar parkir soalnya kan udah ada UKT gitu. Harusnya mahasiswa yang di Sumedang khususnya PGSD-nya harusnya gitu ya, demo nggak mau bayar iya, kalau ada kemauan gitu. Kalau ada kemauan. Iya, bisa sharing mahasiswa aja PGSD-nya di UPI. Iya. Kalau misalnya gini kan, mata kuliah yang dipelajari selain praktek-praktek olahraga gitu, mata kuliah apa aja yang dipelajari di Penjas Unsil? Karena kita calon pendidik, jadi kebanyakan pasti tentang kependidikan ya. Salah satunya kayak kurikulum, evaluasi pendidikan. Oh iya. Nah, seperti itu, landasan pendidikan. Nah, seperti itu ya. Uniknya itu sekarang ada pramuka ya. Kalau di saya ada pramuka. Pramuka itu masuk ke mata kuliah, bukan ekstra ya. Nah, ada juga kewirausahaan. Gitu. Jadi kenapa ada kewirausahaan? Karena tujuan kampus ya, tujuan universitas agar seluruh mahasiswa itu berwirausaha lah ya, intinya seperti itu. Oke, mantap berarti ya tujuan kampusnya. Tapi kalau misalnya kewirausahaan di Penjas itu berhubungan dengan olahraga juga atau emang kewirausahaan umum yang dipelajarinya? Kalau pengalamannya kewirausahaan umum ya, umum. Berarti dosen yang mengampunya, yang mengajarnya itu dari dosen Penjas itu sendiri atau emang dari fakultas lain yang ngajar kewirausahaan? Untuk ini untuk kewirausahaan sendiri itu dari jurusan sendiri, jadi jurusan pendidikan jasmani sendiri.
Iya. Berarti ada salah satu dosen yang emang jago berwirausaha ya di antara mereka gitu. Betul sekali. Betul sekali. Kalau di saya juga di UPI itu ada, tapi emang berhubungan sama apa? Sama penjas gitu. Jadi dagangnya dagang tentang apa? Alat-alat olahraga yang kayak gitu. Tapi dituntut untuk bikin sendiri gitu. Jadi lebihnya bukan kewirausahaannya, lebihnya kita harus bikin dan harus jual gitu. Dan itu mata kuliah yang benar-benar merepotkan menurut saya awalnya. Bagi saya yang tidak menyukai hal tersebut gitu. Iya. Tapi mungkin bagi mereka yang suka ya mungkin enjoy-enjoy aja. Nah gini kan, Oh, iya. ngomong-ngomong tentang apa yang disukai dan tidak, apa sih mata kuliah yang paling disukai di Penjas Unsil? Yang paling disukai oleh Kang Sopi sendiri gitu. Praktek atau teori ya? Dua-duanya boleh lah. Mau praktek atau praktek satu, teori satu. Kalau praktek sih saya sukanya taekwondo ya, Taekwondo. karena basic saya di sana gitu ya. Oke, pantas ya. Basicnya di taekwondo. Iya, iya. Iya. Kalau untuk sendiri sih apa ya? Banyak sih saya juga. Ilmu inilah, ilmu urai, ilmu faal saya suka. Oh, mantap. Sama modifikasi alat. Nah, modifikasi alat. Mantap. Ilmu urai. Iya. Cocok banget ya jadi olahraga berarti akan. Kalau misalnya mata kuliah kan tadi yang disukai nih. Tadi jadi ingat satu lagi, lupa kan tadi ngomongin taekwondo nih. Di mata kuliah ada mata kuliah bela diri nggak? Di mata kuliah ada yang bela diri yang dipelajari. Bela diri sendiri ada dua ya untuk bela diri sendiri. Pertama taekwondo, kedua silat. Nah, oh, jadi taekwondo sama silat. Berarti akan juga mata kuliah taekwondo. Kirain saya UKM-nya gitu. Tapi UKM yang berhubungan dengan olahraga di Unsil sendiri itu apa aja yang ada? Untuk UKM kebanyakan dari olahraga ya, menurut saya. Ada banyak sih, ada kalau tidak salah ada 30 ya UKM itu. 30 UKM. Apakah perlu sebutkan? Nanti mungkin dibahas di lain video tentang khusus tentang UKM Unsil. Kalau misalnya banyak. Siap. Berarti banyak kalau misalnya kebanyakan dari Unsil videonya UKM-nya berarti olahraga. Kebanyakan dari olahraga UKM-nya berarti yang mendominasi anak-anak olahraga berarti dong di UKM. Nah, untuk tahun sekarang ya, karena sudah dilaksanakan MUAS. Jadi alhamdulillah ya, ketua yang sekarang itu dari nih. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun saya lah, itu UKM olahraga tapi ketuanya dari jurusan lain, kayak ya ekonomi ya, saya juga tidak mengerti lah ya. Jadi sekarang mah dipimpin oleh yang membidangi ya, yang ahli dalam hal tersebut berarti ya, lebih sesuai lah. Ya. Kalau sekarang tadi lanjut ke obrolan tadi yang pertama tentang yang disukai taekwondo, terus yang dari teorinya ilmu faal, sama tadi modifikasi alat. Yang paling tidak disukai atau yang paling merepotkan Akang sendiri? Modifikasi alat. Yang paling merepotkan tapi tadi yang paling disukai gimana maksudnya? Atau emang suka tantangan hidupnya? Saya sebetulnya orang seperti punya firasat lah ya. Kalau saya merasa tidak mampu lah, saya nggak suka ya. Oke. Kalau dirasa tidak mampu ya tidak disukai. Kalau misalnya. Oke. Tapi berarti di praktek gak ada masalah berarti di mata kuliah praktek gak ada masalah itu, bisa semua gitu. Tidak juga lah ya, tidak tidak bisa lah ya, tidak ahli seperti itu mungkin. Tapi kalau di Unsil sendiri itu di jurusan olahraganya, di jurusan penjasnya ada gak salah satu praktek yang harus benar-benar dikuasai? Misalnya mahasiswa penjas Unsil itu harus bisa poli, misalnya harus jago polinya. Ada praktek yang digituin nggak sama dosen-dosennya? Atau disamaratakan semua? Ada yang dikhususkan gitu? Kembali lagi ke ke judul ya, kan jurusannya pendidikan jasmani. Jadi kita dituntut untuk meskipun kita tidak ahli, tapi kita bisa mengarahkan kepada peserta didik gitu. Bagaimana sih gerakan yang baik dan benar itu seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau kalau bisa semuanya lebih bagus lah ya. Nah, seperti itu mungkin. Ya. Jadi disiapkan untuk menjadi seorang tenaga pendidik berarti ya.
Nah, Kalau misalnya ini nih, yang paling penting menurut saya nih, jadi saya keingetan tentang perkuliahan ini, suka ada yang tanya-tanya apa tentang fasilitas fakultasnya gitu. Gimana musolanya? Saya pernah ditanya-tanya sama adik-adik kelas tentang itu sholatnya gimana gitu kan. Ada yang nanya, masa di satu universitas emang satu masjidnya atau gimana? Kalau di Unsil sendiri itu tersedia nggak musola di setiap fakultas dan gimana gitu kapasitas musolanya? oh, kalau di setiap fakultas ada, ya ada. Eh, apa namanya? Kita kembali lagi ya, karena Unsil itu apa namanya? Cukup tidak terlalu luas lah ya, Hmm. menurut saya gitu. Meskipun di setiap apa namanya gedung ada tempat untuk sholat, tapi kebanyakan mahasiswa memilih untuk ke masjid. Oke. Alasannya apa? Karena Alasannya itu lebih adem lah ya, lebih lebih enak ada di gitu. masjid. Oke. Kan terurus juga gitu. Oke. Tapi kalau Ya. jambannya nyaman gitu di fakultas atau gimana atau emang karena kalau jujur kalau saya sendiri di jamban FPOK UPI itu kan sekarang dulu ya nggak tahu kalau sekarang udah diganti atau belum banyaknya masih duduk jadi kalau mau buang hajat itu rata-rata ke Alfurqon UPI kan jauh tuh jadi pengennya yang jongkok gitu karena kita nggak terbiasa. Nah kalau di Unsil sendiri untuk jambannya di per fakultasnya enak atau emang ada salah satu jamban yang diandalkan gitu? Kalau andalan saya pribadi ya itu masjid ya, udah Oh itu mah masjid. selalu Berarti bersih sama lah ya ya. sama saya emang sukanya di masjid bukan di fakultas. Iya. Oke. Tapi untuk di setiap jurusan sendiri sih menurut saya oke lah. Apa Bagus. namanya? Standar lah ya. Oke. Kecuali apa jamban-jamban yang deket UKM lah ya. Kalau menurut saya itu enggak deh. Banyak fasilitas yang kurang apa namanya? Kurang memadai lah ya. Seperti lampunya tidak ada, terus pintunya tidak bisa dikunci. Nah, itulah. Oke. Kalau yang dekat-dekat apa namanya? UKM lah ya. Oke. Kalau yang lainnya bagus-bagus. Aman berarti ya. Bagus. Aman ya. Kalau untuk ini Kang, perpustakaannya gitu. Perpustakaannya itu di setiap fakultas ada apa terpusat di satu tempat perpustakaan di Unsil? Untuk perpustakaan, kalau menurut saya sih, bukan menurut saya lah ya, karena di pendidikan jasmani itu tidak ada lah ya. Mm-mm. Kalau di fakultas lain lah ya. Karena saya juga pernah lihat yang apa namanya jurusan Inggris lah ya, mereka punya perpustakaan sendiri gitu. Oh, Seperti khusus itu. buat Kalau jurusannya. PENJAS tidak ada sih. Iya, Tapi ada jurusan. perpustakaan pusat di Unsil yang emang Ada, ya ada. dan kenyamanan di perpustakaannya gimana? Nyaman sekali lah ya. Nyaman sekali. Kalau apa mereka ingin membaca ya. Oh, bagi para pembaca nyaman bisa dikatakan nyaman. Tapi kalau misalnya ini nih, saya jadi penasaran tentang kan Unsil ini di Tasik ya. Suasana kota Tasik Ya. atau suasana di lingkungan sekitar Unsil ini menurut Kang Sopi sendiri nyaman nggak untuk kuliah gitu? Khususnya untuk kuliah olahraga. Untuk menurut saya sangat nyaman sekali karena dekat dengan apa namanya lapang dadah itu lapangan khusus olahraga ya. Kayak kalau di Soreang itu mungkin apa yang di alun-alun itu saya lupa, bukan alun-alun. Oh, jadi emang Kabupaten lah ya. fasilitas kabupaten, fasilitas kota gitu. Alun-alun kota, alun-alun kabupaten. Dekat sama Unsil gitu. Jadi oke ngerti paham. Ya. Jadi walaupun nggak ada di kampus, lapangnya emang ada gitu dekat untuk sarana olahraga yang disediakan oleh pemerintah gitu. Pantas. Nah, iya. Oke, mantap. Kalau untuk biaya hidup sendiri di Tasik gimana? Biaya hidupnya untuk makannya, transportasinya itu rata-rata uang yang dikeluarkan berapa? Itu dikembalikan lagi ke apa ya? Kalau teleport apa kendaraan sekali naik pokoknya 5.000 lah ya. Tapi kan Dekat. kan jauh dekat kan kita berada di kota ya. Oke. Jadi itu disesuaikan lah. Kalau kita sering berpergian ya pasti pengeluaran banyak lah ya. Tergantung Sekali naik manusianya. 5.000. Ya, Kalau untuk makan? Kalau untuk biaya makan, nah untuk makan sama sebetulnya kayak di Bandung. Anda dimakan itu 10.000 itu udah dapat ya daging gitu. Makan daging itu 10.000 bisa 9.000. 10.000.
Berarti Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Sehari 3 kali makan mungkin 30.000. Oke. Kalau, nah sekarang ini nih kosan yang di daerah Unsur itu rata-rata berapa gitu? Dan dapat fasilitas apa aja dengan harga yang segitu? Untuk pasti apa namanya kos-kosan sendiri itu variatif ya, variatif karena di sekitar Unsur sendiri ada apa namanya perumahan juga. Terkadang mahasiswa juga yang sedikit hedon ya, itu mereka kosnya di perumahan gitu. Ada juga yang pengen fasilitasnya seperti apa namanya kasur, dikasih kasur, terus apa kamar mandi di dalam, terus lengkap lah pokoknya. Itu harus menempuh jarak sekitar 0,5 kilo lah ya. Kalau pengen harganya agak miring. Oke. Ya, kalau dekat banget sama apa namanya kampus sekitar 500.000 lah ya. 500.000 per bulan. Berarti di bulan berarti bayarannya. Per bulan. Per bulan udah dapat WC di dalam, kasur. Bayarnya sendiri itu ya kasur. Terus termasuk listrik dan air enggak? Iya, listrik, air ya. Kalau wifi gimana? Enak lah ya. Udah enak, berarti 500 udah enak. Kalau wifi sendiri biasanya seperti kalau wifi sendiri biasanya gini, apa namanya? Terkadang ada yang sudah menyediakan, terkadang ada yang tidak. Kita yang minta ke punya kosannya pasang wifi gitu. Ya request. Dari ini apa? Kosan yang akan ketahui yang termurah yang dekat Unsur berapa? Dulu saya pernah ke kosan teman saya untuk main ya. Jaraknya itu sekitar 50 meter dari kampus. Nah, ketika saya tanya itu kosan berapa, dia bilang cuma apa kan di sana ada banyak ya kamarnya. Rata-rata di sana itu 500, tapi ada satu kamar itu hanya 350. Tapi untuk apa namanya? Iya, untuk luas kamarnya sendiri itu hanya cukup untuk satu kasur dan tempat sholat. Mungkin untuk 2 kasur ya sekitar kira-kira 2 meter lah. 2 meter mungkin. Jadi agak lebih sempit gitu. Dari agak lebih sempit. Ya, tapi udah dikasih wifi gitu. Listrik, udah air. Untuk kamar mandinya itu di luar. Seperti itu. Jadi itu 50 meter dari kampus gitu. Tapi kalau yang lebih dekat dari kampus itu paling berapa meter? Rata-rata di seberang kampus ya. Rata-rata. Jadi sekitar ada sih yang 20 meter juga ada. Tapi harganya itu di kisaran 500.000. Nah sekarang tadi kita ngobrol tentang perkuliahan udah, tentang lingkungan udah, tentang kosannya juga udah. Yang saya pengen tahu dari kotanya setelah 4 tahun, hampir 4 tahun Kang Sofi di Tasik, apa yang menurut Kang Sofi apa paling disukai di daerah Tasikmalaya? Ada nggak kira-kira? Atau emang cinta Bandung? Suara saya gimana coba ulang ini tadi. Jadi menurut Kang Sofi apa sih yang paling Kang Sofi sukai di daerah Tasik? Oh, kalau saya pribadi hampir suka semuanya lah ya. Semuanya dari apa? Ya dari kebiasaan lah ya, kebiasaan. Karena di daerah Tasik sendiri kebanyakan itu apa namanya? Daerah-daerahnya itu pesantren lah ya. Setiap sebulan sekali suka rame gitu kan. Para santri-santri setiap hari Jumat apalagi seperti itu. Jadi warga-warganya yang terbilang ramah gitu di sekitar kosan, di sekitar daerah Tasik itu, apalagi? Iya. Warga-warganya. Tapi kalau soal keamanan nih kan, keamanan misalnya kita pernah nggak dengar kabar hilang motor pas diparkir gitu? Soalnya kan saya kemarin ngobrol sama UPI Purwakarta, di sana itu ada beberapa kejadian hilang motor ketika diparkir. Kalau di Unsur itu ada nggak kasus-kasus seperti itu? Kalau itu ada. Ya gini, di sekitar kampus ada waktu apa namanya lagi ada acara PBN namanya. PBN itu pendidikan bela negara. Nah, kan itu motor banyak ya. Sampai tidak bisa diparkir di Unsur. Terus ikut parkir di dekat Bank BNI di seberang kampus. Nah, di sana terjadi kehilangan motor, padahal kan posisi apa namanya ramai sekali lah ya. Itu juga saya tidak paham ya bagaimana gitu. Tapi kalau di kosan gitu, yang membobol kosan gitu misalnya, ada?
Oh, saya belum pernah mendengar. Entah mungkin ada ya, tapi saya tidak tahu. Tapi kalau di dekat kosan saya sendiri lah ya, kan saya ngekos dekat UPI ya, dekat kampus UPI Tasik. Nah, meskipun teman saya lah ya, teman saya parkir di luar di lapang selama semalaman, tapi tidak terjadi apa-apa gitu. Malah saya juga kosan kadang seringnya tidak dikunci gitu. Jadi di daerah khususnya dekat kosan saya sendiri itu sangat aman menurut saya, sangat aman sekali. Alhamdulillah, berarti ya tidak apa? Ya. Tidak banyak kasus pencurian gitu. Soalnya yang nanti jadi pikiran siswa, masalah utama nanti kalau misalnya bawa motor ke kosan terus hilang motornya, kan jadi apa? Jadi apa? Masalah tambahan gitu. Harus membayar UKT terus motor hilang gitu. Iya. Kalau misalnya gini, di Masjid Unsil, kalau misalnya ada barang hilang itu biasanya balik lagi nggak? Kan biasanya ada tempat barang hilang gitu. Saya tahu Akang gitu. Biasanya kalau misalnya hilang barang di masjid nih, di Masjid Unsil kan, misalnya ketinggalan jam atau ketinggalan HP pas wudu, itu biasanya selamat atau tidak gitu? Pernah nggak ada kasus seperti itu? Pernah ada teman saya jam egar ya. Nah, saya sebutin jam egar. Harganya lumayan. Lumayan berarti. Nah, ya. Mungkin dilihat dari apa namanya, seberapa berharganya barang itu. Karena kalau barangnya ya biasa-biasa suka ada. Tapi kalau barang-barang yang itu berharga suka hilang. Tapi saya pribadi ya bukan pernah dulu waktu kuliah offline, saya suka bawa sepeda punya teman saya, teman kosan. Saya suka simpen, ditaruh di masjid ya, parkiran Masjid Unsil itu hampir seminggu. Gak saya rantai, gak apa, tapi aman-aman aja gitu. Jadi itu mungkin tergantung apa namanya, orangnya juga lah ya. Jangan seberapa berharga barangnya. Iya. Keren. Iya. Berarti bisa dikatakan cukup aman berarti ya untuk mahasiswa kuliah di Tasikmalaya, khususnya di Unsil. Kalau misalnya ceritanya seperti itu ya berarti alhamdulillah. Kalau di Bandung nggak tahu tak, apalagi daerah-daerah kota gede gitu. Baik Kang, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan informasi semuanya bisa bermanfaat bagi mereka yang pengen kuliah di Tasik, yang pengen kuliah di Unsil, khususnya bagi mereka yang pengen kuliah di Penjas Unsil. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka, dan juga semoga Akang lancar dalam semua urusannya, bisnisnya, mudah-mudahan lancar. Ini Akang Sopi ini termasuk salah satu mahasiswa yang rajin, dan dari dulu dari Porsirendik juga Akang emang lihat Kang Sopi ini rajin gitu. Paling rajin di antara angkatan kita itu ya Kang Sopi ini. Coba Kang boleh dilihatin dulu itu apa bisnisnya? Agak sedikit dilebihkan. Ini jaket-jaket. Nah, jaket-jaket. Nah, ini apa namanya? Apalagi saya rompi-rompi ya lah. Nah, ini rompi-rompi. Nah, keren. Iya. Nah, bagi kalian juga nanti yang pengen kuliah dimanapun itu, pengen kuliah walaupun misalnya jaraknya jauh dari rumah, tidak ada kata untuk menyerah gitu dan meninggalkan mimpi kalian. Buktinya Kang Sopi juga ini bisa survive di Tasik gitu ya. Di Tasik hidup, dia berupaya sendiri gitu. Contohnya apa yang kita lihat sekarang gitu. Beliau ini kuliah sambil berusaha juga. Keren Kang Sopi. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi. Saya juga terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol sama saya. Pokoknya semoga Allah memberikan yang terbaik kepada Kang Sopi. Pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Kang, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila saya mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Semoga channel ini bermanfaat. Dukung channel kami dengan klik like, comment, and subscribe.